Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Ani Dewanti. Saya guru di SD YPS Lawewu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 di Universitas Khairun Ternate. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPDG dalam jabatan dengan materi kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 4A di SD YPS Lawewu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Bersiap. Teman-teman, seperti pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dimulai. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Bu Siska. Selamat pagi, anak-anak sehat semua? Sehat. Mantap. Oke. Indonesia itu tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk. Oke, anak-anak sehat ya hari ini? Sehat, tidak ada yang sakit? Tidak ada. Apakah hari ini ada temanmu yang tidak masuk? Ada. Ada. Siapa? Juna. Oke. Airin dan Zeo. Juna, Airin dan Zeo. Oke. Ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kenampakan-kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Ada hutan, ada laut, ada apa lagi ya? Hutan, laut, gunung, dataran tinggi, pantai, dataran rendah. Itu adalah contoh-contoh kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Yang ada di Sorowako ini aja, apa penampakan alam yang kamu jumpai di sini? Pegunungan, ya kita tinggal di daerah pegunungan ya, di dataran tinggi. Betul sekali Fahmi. Apa? Ya pegunungan. Terus apa lagi tadi yang sudah disebut yang ada di sana? Danau, betul ya kan? Di daerah ini penampakan alamnya sangat beragam ya. Ada danau, ada pegunungan, ada pertambangan, ada sungai, ada hutan, ya kan? Ya, itu adalah kenampakan-kenampakan alam yang ada di sini. Dan itu nanti yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di tema 4 subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Di sini ini kompetensi intinya. Bu Siska lanjut ke kompetensi dasarnya. Jadi ada dua yang kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam tentang pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Jadi lingkungan sekitar kita. Lalu kegiatan apa saja. Lalu yang selanjutnya itu terkait materi IPS, yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan di sekitar kita, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Siap?
Siap. Ya, jadi ini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ya, nanti di IPA kita akan melihat gambar-gambar dan melihat gambar-gambar tentang penampakan alam, dan juga kita akan menentukan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan di situ. Lalu untuk di IPS kita akan melakukan kegiatan yang namanya kegiatan role playing. Role playing itu bermain peran. Di situ nanti anak-anak akan banyak belajar tentang kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja, apa saja atau siapa saja nama pelaku-pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Seperti itu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, pemanfaatan sumber daya alam. Bu Siska punya puzzle. Siapa yang suka bermain puzzle? Semua suka puzzle. Oke. Nah, di sini ada setiap kelompok akan dapat satu set puzzle ya. Nah, puzzle ini berisi gambar tentang suatu kenampakan alam. Entah apa, seperti tadi yang sudah anak-anak sebutkan, ada hutan, gunung, ada pertambangan, ada danau dan sebagainya ya. Salah satunya ada di puzzle ini ya. Nah, nanti anak-anak akan saling berlomba, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 saling berlomba mana yang paling cepat. Kelompok mana yang paling cepat untuk merangkai puzzle-nya. Oke? Paham? Jadi nanti Bu Siska akan berikan tanda untuk memulai, dan nanti kelompok yang sudah selesai akan langsung angkat tangan ya. Oke. Siap? Siap? Oke. 3, 2, 1, mulai. I don't know. Sudah? Oke. Bagaimana kelompok 2? Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, semua sudah bisa berhasil merangkainya. Kelompok 1 gambarnya puzzle-nya jadi apa? Pertambangan. Kelompok 2? Persawahan. Oke. Itu adalah contoh-contoh kenampakan alam yang ada di sekitar kita ya. Nah, coba Bu Siska tanya, kira-kira kalau di daerah pertambangan apa yang bisa dimanfaatkan dari situ? Oke, di situ pertambangan nikel ya, yang ada di Soroako ya, nikel. Good. Lalu yang di sini gambar apa? Hutan. Oke, apa yang bisa didapat dari hutan? Kayu, betul. Getah pohon. Oke. Ada lagi? Kira-kira apa? Air, betul. Karena hutan itu menjaga kelestarian air ya. Oke, mantap. Ya, jadi bagus ya. Anak-anak sudah bisa mengetahui jenis-jenis kenampakan alam dan juga apa-apa yang bisa diambil di situ. Nah, itu juga yang akan kita perdalam hari ini, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Sekarang anak-anak silakan kursinya diputar hadap ke depan bagi yang di samping. Kita akan lihat presentasinya. Oke, pemanfaatan sumber daya alam. Oke, nah di dalam hidupnya manusia itu membutuhkan sumber daya alam ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita butuh air, kita butuh buah, kita butuh sayur, kita butuh ikan, apa? Iya betul, kita butuh oksigen yang dihasilkan dari hutan. Kita butuh banyak hal ya, dan itu kita bisa memperolehnya dari alam. Nah, sumber daya alam dapat diolah manusia menjadi bahan makanan seperti misalnya buah-buahan, padi, sayur, itu bisa diolah jadi bahan makanan. Pakaian ya, itu dari kapas ya, dari tanaman kapas yang diolah. Lalu bisa juga sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi. Nah, berdasarkan jenisnya sumber daya alam itu ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui, anak-anak bisa lihat di sini adalah sumber daya alam yang dapat terus-menerus digunakan. Ya, kata kuncinya itu terus-menerus digunakan karena ketersediaannya melimpah. Jadi terus-menerus dapat digunakan dan melimpah, itu adalah kata kuncinya. Ya, jadi contohnya, jadi dia nggak akan habis. Contohnya air, udara,
hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Ya, kalau digunakan terus-menerus akan habis. Jadi kalau jumlahnya terbatas, kalau sudah habis ya habis, kayak gitu. Contohnya adalah ini bahan-bahan tambang, ada minyak bumi, ini minyak bumi, batu bara, ini gas alam. Jadi nikel itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi dia akan habis. Kalau sudah habis ya udah, nggak ada lagi, kayak gitu. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan LKPD. Nah, di LKPD yang pertama ini, anak-anak diminta mendiskusikan dengan kelompok ya sumber daya alam apa aja yang dimanfaatkan pada gambar. Gambar pertama gambar apa? Pantai dan laut ya, pantai dan laut. Lalu kalau gambar kedua, dataran tinggi. Hebat semua. Nah, anak-anak nanti akan diminta di dalam kelompok mendiskusikan. Ini nama jenis bentang alamnya apa? Lalu sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan di sini? Paham apa yang harus dikerjakan? Kira-kira bisa mengerjakannya? Bisa. Oke. Diskusi ya di dalam kelompok, saling bekerja sama, saling memberikan pendapatnya. Oke, Bu Guru akan bagikan yang ini apa sumber gambar apa nih tadi? Pantai dan laut ya, pantai dan laut. Apa saja yang bisa diambil dari pantai dan laut? Ya betul, tambak garam. Kan nggak cuma ikan toh, hasil laut itu. Selain ikan apa? Kerang. Selain kerang, kepiting, betul. Apa lagi? Ada temannya kepiting. Lobster. Banyak kan? Sudah. Kalau yang ada di dataran tinggi apa? Sawahan. Perkebunan teh, oke. Perkebunan banyak kan? Perkebunan nggak cuma teh. Tempat wisata. Oh iya, tempat wisata. Oke, apakah semua sudah selesai? Sudah? Oke. Kita coba diskusikan ya. Kelompok berapa yang mau duluan? Oh, Fahmi, kelompok 3. Silakan Fahmi. Oke, di sini aja boleh. Semua yang lain silakan memperhatikan ke sini. Oke? Ya. Jenis bentang alam pantai. Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan garam, rumput laut, ternak ikan, kerang, kepiting, lobster, gurita, dan teripang. Oke, terima kasih. Bagus sekali kelompok 3. Oke. Banyak sekali yang sudah disampaikan hasil sumber daya alam yang ada di situ. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, ayo. Pantai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dari bentuk Yang lain mendengar. adalah tambak garam, peternakan ikan, berwisata, Oke, banyak sekali. Oke, bagus sekali. Sekarang kita rangkum semuanya. Jadi tadi di pantai dan laut, apa saja yang bisa dimanfaatkan? Tambak garam. Oke. hewan laut, Hewan laut contohnya ikan, kerang, gurita, ikan pari. Oke, sekarang yang gambar kedua tadi adalah gambar dataran tinggi. Apa yang bisa kita peroleh dari dataran tinggi? Perkebunan. Oke, perkebunan ada banyak ya. Apa aja tadi? Cengkeh, teh, kopi, perkebunan bunga, betul, perkebunan merica, perkebunan buah, betul, banyak sekali ya, perkebunan sayur juga kan? Ya. Jadi untuk materi ini apakah anak-anak paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Oke. Nah, Anak-anak, kita akan ice breaking dulu ya. Are you ready? Yes! Ya, kamu udah duluan ya, Bi, ya? sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya. Jadi tadi manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang harus kita pecahkan nih. Pernah tidak anak-anak berpikir, dari mana asal masakan sayur yang anak-anak makan di rumah, yang ada di meja makan anak-anak setiap hari? Ada cakangkung, ada capcay, apa? Ya, sayur buncis dan sebagainya. Lalu ada tahu, tempe, ikan. Pernah nggak berpikir itu dari mana asalnya kok kemudian sudah ada siap tinggal dimakan di meja makan kalian? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya ketika dia didapat atau dihasilkan kemudian hingga sampai di meja makan kalian? Pernah nggak berpikir seperti itu? Atau langsung aja makan? Langsung makan ya? Iya, langsung aja makan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi bagaimana proses semua makanan tersebut dari awal hingga sampai di atas meja makan kita. Siapa saja yang berperan dalam proses tersebut, itu yang akan kita pelajari saat ini ya, sekarang. Nah, oke. Sekarang Bu Siska akan perlihatkan video kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan tersebut di sekitarmu? Pernah? Ini kegiatan apa? Oke, kita lihat dulu ya sampai akhir. Ini adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ini kira-kira di mana sih? Kayak di pasar ya, di pasar. Tuh. Jadi lapar ya. Oke, kita diskusikan dulu nih. Ini kegiatan apa? Perkebunan? Pertanian. Iya, kira-kira dia menanam apa ini Pak taninya? Sedang menanam apa sih? Mencangkul sawahnya. Oke. Ada yang pernah melihat seperti ini di sekitar kita? Pernah ya, di daerah pesawahan ya, ada di Wawondula, di Wasuponda, banyak sekali. Di Sorongakun sebelah sana juga ada. Nah, ini adalah kegiatan, salah satu contoh kegiatan ekonomi yang nanti anak-anak akan pelajari, namanya kegiatannya adalah produksi, memproduksi padi. Apa itu? Nanti kita bahas. Selanjutnya, dan video yang kedua tentang apa nih? Nelayannya sedang apa? Di sini ya. Sedang menangkap ikan. Coba anak bisa lihat, itu adalah ikan-ikan yang didapat dari laut, ya. Oke, jadi ini nanti juga termasuk contoh kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Nanti kita bahas. Nih, apa? Penjual pakaian, penjual baju. Ini di pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta. Nanti kalau ada yang ke Jogja, cobalah ya kunjungi, namanya pasar Beringharjo. Ya, kira-kira ini nanti kegiatannya namanya kegiatan apa ya kalau penjual? Nanti kita lihat. Nah, apa ini? Penjual makanan. Penjual makanan itu nanti juga kita lihat ya, termasuk kegiatan apa? Penjual makanan. Ini sama juga ada orang yang sedang apa? Orang yang sedang apa nih? Sedang makan, orang yang sedang mengkonsumsi makanan ya yang dijual oleh penjual ini. Sekarang supaya lebih paham, kita akan melakukan kegiatan role playing ya. Jadi begini ceritanya. Ya, jadi kita akan mencoba mendalami. Anak-anak tahu acting? Ya, anak-anak akan acting berperan sebagai pelaku kegiatan
ekonomi. Ada yang nanti menjadi produsen. Tadi contoh produsen apa? Ya, tadi peternak, ya, peternak, petani sayur, petani padi, itu adalah contoh produsen, ya. Jadi nanti akan ada yang menjadi, kita konteksnya adalah sayur, ya, sayur. Sayur, kita punya kebun sayur di sana kan, ada kebun apa yang pernah ditanam? Kangkung, ya, kangkung dan tomat. Sepertinya kangkungnya itu sudah bisa dipanen. Jadi nanti akan ada yang menjadi petani kangkung, ya, di dalam satu kelompok. Nanti tentukan siapa yang menjadi petani kangkung. Yang kedua, tentukan siapa yang menjadi distributornya, penjual di pasar, atau orang nanti yang membawa barangnya dari produsen dibawa ke penjual di pasar. Siapa? Nanti tentukan, ya, di dalam kelompok. Lalu tentukan juga siapa yang menjadi konsumen atau orang yang nanti membeli di pasar, kemudian diolah itu sayur kangkungnya. Paham? Jadi ada tadi apa saja? Ada yang menjadi petani sayur, ada yang menjadi penjual, dan ada juga yang menjadi konsumennya. Silakan di dalam kelompok ditentukan siapa. Boleh karena ada satu yang tidak punya peran, dia nanti jadi ada satu peran yang 2 orang, ya. Silakan, ya, silakan diskusikan sama kelompoknya. Silakan, siapa yang jadi petani? Siapa yang mau jadi petani? Petani. Lalu distributor yang membawa barangnya siapa? Abitsar. Konsumennya berarti Putra sama yang mana, yang Hanan? Berdua. Oke, konsumennya berdua. Oke, diingat-ingat, ya. Lalu di sini konsumen, petaninya? Ini petani, distributor. Kalau memasak itu apa? Ya, konsumen. Di sini Ini motor. konsumen. Ini dengan petani. Petani, oke, ya. Nah, sekarang yang berperan menjadi petani di sini, ya. Di sini sudah ada alat-alatnya. Coba semua ke sini dulu. Silakan berdiri. Ketika setelah memanen sayurnya dibawa ke sini, ya. Ditaruh di meja ini sebagai produsen. Kemudian distributor ini nanti di sini sebagai penjual sayur. Ya. Konsumen berarti orang yang mengkonsumsi. Nah, jadi nanti di sini ada pura-puranya, ya, ada kompor, ada panci. Nanti anak-anak akan pura-pura untuk memasak. Boleh pinjam mejanya kelompok sini, ya, 3, ya. Oke, di sini, Sen, paham? Boleh dibawa? Boleh, oke. Oke, yang lain tetap di sini, ya, tetap di sini. Yang lain tetap di sini. Oke, bisa kayaknya mulai. Oke, ya. Kalau petani kayak bagaimana? Apa yang dilakukan? Siram. Ya, silakan disiram. Paling banyak kan nanti banyak belalangnya. Ada belalang, ya. Biar yang ada belalang. Nanti kutangkap. Bukan pelihara. Ada kan? Ya, lakukan kegiatan sebagai petani. Oke. Terus gimana ya? Sekarang dibawa ke sana lagi. Ya. Ini terlalu banyak sini. Ya, itu adalah kegiatan-kegiatan sebagai petani, toh. Jadi ada menyiram, ada apa lagi? Apa lagi? Sudah. Oke, yuk mulai dipanen, diambil. Oh, nih kayak begini. Kayak begitu, ini. Pilih yang bagus-bagus, ya. Udah dipotong aja, dipotong. Ya, jadi petani sementara hati-hati jangan keinjak tomatnya, ya. Awas Sambik Mulyoner. Bali itu tuh tomatnya. Ya. Oke. Selanjutnya Datang ke produsen untuk mengambil sayurnya.
distributor ini adalah penjual sayurnya. Sekarang silakan konsumen berbelanja ke penjual sayurnya. Ya. Ya. Oke, nah sekarang konsumen nanti bantu di sini ya. Oke, ya. Sekarang silakan di ini bisa bantu petik-petik. Jadi yang lain melihat ya. Halo, melihat apa yang dilakukan oleh si konsumen. Udah, nggak usah semua. Oke, ya. Apa yang sedang dilakukan konsumen? Kira-kira sedang apa? Oke, sip, mantap. Ya. Oke, jadi anak-anak, apa-apa tadi yang anak-anak lakukan, ya? Oke, silakan ditaruh lagi. Boleh dikemas. Ya. Dan itu adalah menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seorang petani sayur, distributor sayur, dan juga konsumen yang mengkonsumsi sayur. Ya, tadi di produsen, apa saja tadi yang dilakukan? Bisa diceritakan? Apa saja yang dilakukan tadi di sana? Menyiram tanaman, memetik sayur yang sudah layak untuk dipanen. Oke, bagus. Kemudian dibawa ke tempatnya. Lalu distributor membeli sayur di produsen, terus menjual sayur tersebut di pasar. Lalu yang konsumen lakukan apa tadi? Membeli sayur, ya, memetiknya, mengolahnya, ya, menjadi makanan. Nah, anak-anak bisa memahami nggak ini tadi alur kegiatannya? Apakah bisa tadi tahu-tahu sayurnya sudah ada di konsumen? Bisa nggak? Atau harus dari produsen dulu, distributor, baru konsumen? Apakah bisa distributor dulu, baru produsen, baru konsumen? Bisa nggak acak gitu? Nah, silakan dilihat di LKPD 2. Jadi anak-anak nanti akan di dalam kelompok ini yang dilakukan. Coba ada ke sini, perhatikan. Pertama, diskusikan dengan kelompokmu apa saja kegiatan yang dilakukan produsen, distributor, dan konsumen. Lalu tulis hasilnya pada LKPD 2. Ada gambar, ada 3 buah gambar. Gambar pertama gambar Pak Tani. Gambar kedua gambar apa itu? Penjual di pasar. Gambar ketiga ya ada chef dan juga ada yang membawa belanjaan. Ya. Nah, silahkan didiskusikan di dalam kelompok. Ya. Nama pekerjaannya apa? Perannya sebagai apa? Apakah produsen, distributor, atau konsumen? Lalu kegiatannya apa saja? Ya, silahkan dilihat di LKPD-nya anak-anak. Boleh mendekat ya.
Anak-anak bisa lihat ada kegiatan yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan ini kita akan bahas satu persatu. Produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi produksi itu tidak hanya selalu menghasilkan barang, bisa juga jasa. Lalu selanjutnya adalah distribusi, itu adalah menyalurkan, membawa barang dari produsen ke konsumen. Ya, bisa itu menyalurkannya dalam bentuk punya toko, menjual di toko, atau pokoknya kegiatan menjual, ataupun juga membawa barang. Misalnya itu di situ ada gambar mobil kan, mobil pengangkut. Jadi pernah nggak lihat itu kalau sementara lagi di jalan? Ada truk besar yang isinya banyak barang-barang yang dibawa ke arah ke Sorowako gitu. Pernah ya? Nah itu adalah termasuk contoh kegiatan distribusi. Selanjutnya konsumsi, yaitu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya konsumsi itu bisa ketika kita menggunakan seperti pakaian, ya. Konsumsi itu misalnya kita memakai pakaian, ya. Lain itu juga ketika kita makan sesuatu, itu artinya kita juga mengkonsumsi. Nah, ini sebentar dulu. Ini adalah pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang namanya produsen, distributor, konsumen. Nah, produsen itu adalah yang kira-kira melakukan kegiatan apa? Produksi, ya. Ada Pak Tani, ada peternak, ada nelayan, itu adalah orangnya. Jadi produsen, distributor, dan konsumen itu adalah orangnya yang melakukan kegiatan itu tadi. Distributor, ya, jadi orang yang membeli dalam jumlah besar, kemudian dia juga melakukan menyalurkan dibawa dengan entah dengan truk, dengan kontainer, atau hanya dengan motor dari ke penjual yang lebih kecil. Misalnya di situ ada distributor apa? Telur, bawahnya lagi beras, ya. Jadi di situ di tokonya atau dia punya gudang yang isinya produk-produk itu semua, yang nantinya akan dia salurkan ke pasar-pasar, ke penjual-penjual yang kecil. Itu adalah distributor. Termasuk pedagang di pasar juga termasuk distributor. Terakhir adalah konsumen, yaitu orang yang memakai barang atau jasa dari produsen. Nah, bedanya apa? Kalau konsumsi kegiatannya makan, kegiatannya menggunakan barang, itu konsumsi. Tapi kalau orangnya itu dinamakan konsumen. Ya, paham bedanya? Paham, oke. Paham apa yang maksud kegiatan produksi? Paham ya siapa yang namanya produsen? Distribusi dan distributor, paham? Konsumsi dan konsumen, paham juga? Oke, hebat semua. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang, ya, Bu Guru akan meminta kalian mengerjakan soal evaluasi. Anak bawa HP ya? Bawa. Oke. Bu Guru akan tampilkan linknya. Oke, linknya ada di bit.ly kecil semua ini ya, evaluasi disambung semua, tema angka 4 SP2. Ini adalah linknya. Oke.
Iya, oke. Oke, sekarang Bu Guru bertanya, apakah anak senang hari ini? Senang. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Masih ingat? IPA. Tentang apa saja tadi? Pertama tadi kita apa? Bermain puzzle, kan? Terus menentukan apa? Bermain peran. Bermain peran, betul. Menentukan sumber-sumber daya alam dulu kan tadi sebelum bermain peran ya. Betul kan? Sumber-sumber daya alam, apa yang dimanfaatkan di situ, misalnya kalau di laut, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui. Setelah itu kita bermain peran kan? Kita bermain peran tentang apa tadi? Proses kegiatan ekonomi. Di dalamnya ada produksi yang dilakukan produsen, lalu distribusi yang dilakukan oleh distributor, lalu konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, dari semua kegiatan itu anak-anak sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Oke, mantap. Oke, berarti kita akan mengakhiri kegiatan hari ini ya. Sebelumnya Bu Siska mengucapkan salut kepada anak-anak karena tadi semuanya mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir dengan semangat. Yang semangat dan itu hebat. Oke, kita berikan tepuk tangan sendiri kita. Oke, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kita berdoa. Setelah ini anak bisa istirahat ya. Berdoa dimulai.